Nah, di video ini kita mau belajar tentang penerapan gerak melingkar. Nah, kemarin kan kita udah punya istilah-istilahnya ya, besaran yang digunakan yaitu ada frekuensi, ada periode, ada kecepatan sudut, ada percepatan sudut. Nah, kalau sekarang kita mau belajar tentang penerapannya. Yang pertama yaitu hubungan roda-roda. Nah, di mana di sini ini misalkan ada roda A dan roda B. Di gambar satu ini ada A, roda A, roda B, ini juga roda A dan roda B ya. Nah, kalau dihubungkan bagian luarnya ya, dihubungkan dengan tali luar, itu maka yang akan sama itu adalah kecepatan linearnya. VA sama dengan VB atau WA kalikan RA sama dengan WB, ini kecepatan sudut ya, W itu omega ya, kalikan RB. Kemudian ini juga yang berhubungan luarnya. Jadi ini VA sama dengan VB juga. Omega A kalikan RA sama dengan omega B kita kalikan RB. Nah, kalau yang ketiga ini dia adalah sepusat. Nah, kalau sepusat ini yang sama adalah percepatan sudutnya atau VA per RA sama dengan VB per RB. Ya, seperti itu. Untuk contoh soalnya ya bisa kasih satu contoh soal. Bisa diketahui ini ada rodanya bentuknya seperti ini. Buat akan pagi. Nah, ini adalah roda A, yang besar ini roda B dan yang kecil roda C, dimana RA itu sama dengan 4 cm misal, RB-nya itu 8 cm, RC-nya adalah 2 cm. Nah, ini yang diketahui, misal tahu untuk kecepatan sudut di roda A itu adalah 10 meter per sekon. Nah, tugas kalian mencari W-nya B dan V-nya C. Nah, tentukan kecepatan sudut roda B dan kecepatan linear roda C. Caranya gimana? Ya, kita hubungkan dari yang diketahui pertama kali yaitu A. Dimana roda A ini ada hubungannya langsung dengan roda B yaitu VA sama dengan VB. VA sama dengan VB. Ini kan WA RA sama dengan WB RB. Kecepatan sudut roda A 10. Si A tadi jari-jarinya adalah 4. Kecepatan roda B bisa kita cari. R-nya B adalah 8. Sederhanakan. Berarti diperoleh kecepatan sudut roda B adalah 5 rad per sekon. Oh maaf ya, ini tadi salah satuan ya. Harusnya radian per sekon. Oke, kecepatan sudut roda B tahu. Nah, sekarang apa hubungannya dengan roda C? Roda C itu kecepatan sudutnya sama dengan roda B. Ya, jadi kecepatan sudut roda C adalah 5 radian per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan linear roda C. Kecepatan linear roda C yaitu omega C kita kalikan dengan R. Omega C-nya 5 radian per sekon, sedangkan RC-nya itu masih 2 cm. Jadi ini kita ubah ke meter, ternyata hasilnya adalah 0,1 meter per sekon. Nah, terus kenapa tadi ini yang jari-jari roda A, roda B enggak diubah dulu ke meter? Nah, karena mereka kan persamaan ya, jadi bisa saling, ini misal sentimeter, ini sentimeter ya, bisa saling disederhanakan seperti itu. Ya. Jadi kalau bentuknya persamaan, tidak perlu kalian samakan penyebut, tapi langsung kita samakan ruas kiri kanan, nanti bisa disederhanakan. Nah, kemudian penerapan berikutnya yaitu pada gerak melingkar vertikal dengan tali. Jadi kalau kalian muter tali, arah geraknya vertikal seperti ini, nah itu nanti ada gaya-gaya yang bisa kita tuliskan ya. Jadi gini, kalau ada tali, itu pasti ada tegangan talinya yang arahnya adalah keluar dari benda. Jadi ini ada tegangan tali, sana juga ada tegangan tali, ke arah sana untuk ada tegangan tali, si B masuk ini juga ada tegangan tali. Selain itu, dia juga akan punya
yang dinamakan gaya berat ya. Gaya beratnya itu selalu mengarah ke bawah. Oma gali itu. Nah, ini W lalu mengarah ke bawah. Oke, seperti ini gambarannya. Nah, ini ya, dengan catatan apa? Semua yang mengarah ke pusat itu nilainya adalah positif. Nah, maksudnya apa? Kalian di SMP pernah ya dapat sigma F itu sama dengan M kali A gitu ya. Nah, padahal sigma F ini kan hubungan semua gaya gitu ya, resultannya semua gaya. Kita coba dari yang A. Oh, sebentar. Ini sigma F sama dengan M kali A karena di sini geraknya melingkar ya. Jadi ini kita hubungkan dengan percepatan sentripetal. Jadi M V kuadrat per R. Nah, ini kita mau coba di beberapa di titik A, B, C, D. Mulai dari titik A atau posisi A. Posisi di A itu yang menuju ke pusat itu adalah T-nya. Sehingga T positif. Sedangkan W itu menuju ke bumi. Itu negatif arahnya. Jadi persamaannya adalah seperti ini. T min W sama dengan MV kuadrat per R. Ya. Kemudian untuk posisi yang di B. Nah, di B yang menuju ke pusat itu hanya ada T dan tidak ada gaya yang melawan si T ini. Ya, nggak ada gaya yang ke kiri. Sehingga di posisi B ini bisa dirumuskan bahwa T sama dengan posisi B, T sama dengan M V kuadrat per R. Sekarang di posisi C. Posisi C itu dimana kita tahu bahwa T dan W itu searah, yaitu menuju ke pusat semua, sehingga T plus W itu sama dengan MV kuadrat per R. Nah, sekarang di posisi terakhir yaitu posisi D. Posisi D adalah posisi miring ya, yang membentuk sudut sebesar theta terhadap arah vertikalnya. Nah, kalau seperti ini dia akan rumusnya seperti apa ya? Kalau di posisi bawah itu berarti T min W. Nah, W-nya adalah W cos theta. Kalau terhadap sumbu vertikal itu W cos theta sama dengan M V kuadrat per R. Nah, kalau saya tambah lagi ya, misal ada posisi di sana. Nah, ini ada posisi namanya E gitu ya. Nah, di sana kan juga akan terjadi T arahnya ke sini. Ini ada W yang arahnya ke bawah. Nah, nanti untuk W cos-nya juga nanti akan searah dengan T, sehingga di posisi di posisi E nanti T dan W cos-nya akan searah menuju pusat semua, sehingga seperti ini rumusnya. Nah, ini ya gerak melingkar vertikal dengan tali. Setelah vertikal kita pelajari, kita lanjut ke gerak horizontal. Nah, ini kayak koboi itu ya, muter tali ini ya. Nah, ini diputar ini. Seperti itu arah gerakannya, sehingga bisa kalian jabarkan. Jadi ini ada yang mengarah ke pusat. Yang mengarah ke pusat ini adalah tegangan tali. Sedangkan ada juga gaya sentripetal. Gaya sentripetal yang arahnya kemana ini? Nah, nanti ada gaya sentripetal yang di sini. Jadi kita langsung aja, kalau untuk yang horizontal ini rumusnya adalah gaya sentripetal ya langsung aja M V kuadrat per R. Nah, di mana gaya sentripetal ini hanya dipengaruhi oleh tegangan tali M V kuadrat per R. Kemudian misalnya ada pertanyaan tambahan ya. Kecepatan maksimum agar tali tidak putus. Nah, ini bisa dijabarkan dari sini ya.
Kan T kalikan R per M, ya itu sama dengan V kuadrat. Jadi kecepatan maksimum tali agar nggak putus itu V sama dengan akar dari T, tapi ini T-nya juga T maksimum, kalikan R, kita bagi dengan massa. Jadi yang dipakai nanti ini untuk kecepatan maksimum. Ya, terus ini saya tandai untuk posisi ABC ini semua kepakai ya. Untuk hubungan roda ini yang penting adalah ini yang kalian tahu. Nih. Ya. Lanjut untuk berikutnya yaitu gerak melingkar vertikal di pusat dan di puncak dan di lembah. Ya, anggap aja ini adalah seperti lingkaran ya, dimana ini pusatnya di sini, kalau yang di sana. Kalau ini gaya yang terjadi ke bawah, ini ada gaya berat. Nah, kalau ini gaya beratnya juga artinya ke bawah. Ini tak kasih nama A, ini tak kasih nama B gitu aja. Nah, kemudian ada satu gaya lagi, dimana kalau setiap benda diletakkan itu pasti ada gaya normal. Nah, yang arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang di mana dia diletakkan ya. Seperti itu. Prinsipnya masih sama, semua yang mengarah ke pusat itu berarti positif. Mengarah ke pusat itu positif ya, enggak usah saya tulis, ingat-ingat yang mengarah ke pusat itu positif. Sehingga di sini kan gaya sentripetalnya apa? Sigma F sama dengan M kali A. Tapi di sini kan sentripetal ya M kali AS. Nah, terus gayanya yang terjadi untuk di A atau di puncak yang mengarah ke pusat yaitu adalah W-nya. Jadi W min N itu sama dengan M V kuadrat per R. Sedangkan di B yaitu di lembah yang mengarah ke pusat adalah N-nya, yang mengarah ke bawah adalah W-nya. Jadi N min W sama dengan M V kuadrat per R. Nah, kalau tanyakan kecepatan minimum agar benda tidak meninggalkan lintasan, tahu ya bahasa agar benda tidak meninggalkan lintasan ini bahasa Jawanya tuh mencelat gitu loh ya. Kecepatan minim agar benda ini tidak mencelat yaitu P sama dengan akar G R. Sebenarnya bukan kecepatan minim ya, kecepatan maksimum harusnya ini. Nah, kalau kalian buanter gitu kan, nah lintasannya gini kan ngetril ya. Nah itu loh maksudnya kecepatan agar tidak lepas dari lintasan Vmax sama dengan akar GR. Jadi rumusnya yang perlu diketahui ya, ini kalau di puncak, ini kalau di lembah, terus ada kecepatan maksimumnya ini. Oke, lanjut untuk ayunan konis, ayunan yang bentuknya kayak kon gini ya. Nah ini juga ke bawah itu ada W, kemudian jadi gayanya gini. Ini kalau ke bawah sama ke atas nanti ada gaya semua, ke bawah itu nanti W. Nah ini ke samping kiri kanan juga ada gayanya. Nah ini namanya gayanya bawah W. Terus ke sana. Nah ini ada tegangan tali yang arahnya miring. Nah kalau tegangan tali itu miring, yang ke sini namanya T sin theta, yang ke atas ini T cos theta. Ya, sedangkan yang ke samping ini adalah gaya sentripetalnya. Jadi kalau kita hubungkan itu gini, si W akan segaris dengan T cos kan. Jadi bisa kita tulis bahwa W itu akan sama dengan T kalikan cos theta. Sedangkan Fs-nya, Fs itu saya tulis di sini ya, sampingnya aja. Gaya sentripetalnya itu akan searah dengan T sin theta. Ini ya, ini penting.
penting. Nah, sehingga ini dua rumus ini bisa digabungkan, di mana Fs per W itu sama dengan T sin theta per T cos theta. Nah, ini kan sama-sama tegangan tali, sehingga Fs per W di sini W berat, boleh diubah jadi M kali G, itu sama dengan kalau sin per cos, nanti kalau kalian belajar trigonometri lebih lanjut, itu sin per cos adalah tangen. Jadi seperti ini, Fs per Mg sama dengan tan theta. Nah, boleh jabarkan lagi, Fs itu kan Mv kuadrat per R ya. Kita bagi sama M kali G, hasilnya adalah tangen theta. Nah, ini massa sama massa kita sederhanakan. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dicari juga kecepatan maksimumnya. Kecepatan maks agar tali nggak putus. Nah, ini kita ambil dari persamaan yang ini. Jadi kan tadi ada V kuadrat per G kali R itu sama dengan tan theta. Di V kuadrat itu sama dengan GR kalikan tan theta. Jadi kalau V-nya adalah akar GR tan theta. Nah, ini V max. Ya. Ini ada rumus ini. Nah, ini untuk ayunan konis. Lagi ada gerak melingkar pada bidang miring atau velodrome. Yang biasanya untuk kalau kalian kemanahan tuh ya bisa lihat ya. Jadi bidangnya miring, terus nanti bendanya nih geraknya akan muter gini. Ya. Geraknya berputar gini. Nah, ini ada sudut tetanya. Gayanya apa aja ya? Dia akan mengalami gaya N yang arahnya miring gini. Karena kan N itu harus tegak lurus sama bidangnya. Nah, ini N-nya. Jadi kalau N-nya miring gitu, kalau kita jabarkan, yang ke atas ini adalah N cos, nanti yang ke samping kanan ini adalah N sin. Ini adalah N. Sebalik ini N sin theta. Yang ke atas adalah N kalikan cos theta. Nah, yang ke bawah ada lagi apa? Selalu ada gaya berat, yaitu W. Nah, kalau seperti ini gimana ya persamaan umumnya? Nah, gaya sentripetalnya ke arah mana? Gaya sentripetalnya ke arahnya ini ya, sama-sama ke sini. Ada gaya sentripetal yang besarnya, oh ya ini melawan gini. Gaya sentripetalnya ke arah sana, sehingga kalau dirumuskan itu gaya sentripetalnya adalah N kalikan sin theta. N sama dengan sin Fs sama dengan N kali sin theta. Nah, N-nya besarnya apa ya? N ini adalah, nah, kalau biasanya N sama G kalau bendanya lurus gini, ini ada N, ini ada W, jadi N besarnya sama dengan W. Tapi kan ini kasusnya miring. Kalau kasusnya miring, itu jadinya jadi berubah. Jadinya gini. Ini saya tulis di sini. Nah, sayangnya kalian belum dapat, ada sebagian yang belum dapat trigonometri. Ini kalau saya dituliskan itu N-nya, di mana N itu besarnya adalah M kali G per cos theta. Jadi ini loh, kalian lihat di sini loh. Nah, yang searah sumbunya itu kan gini. Saya ulang aja ya. Di mana nilai N cos theta itu segaris dengan W tapi arahnya berlawanan. Nah, sehingga W itu sama dengan N kalikan cos theta. Sehingga N itu besarnya adalah W per cos theta. Di mana W itu adalah M G per cos theta. Nah, bisa kita substitusikan ke sini. Jadi Fs itu sama dengan M
kali G kalikan sin theta, tadi N-nya mg per cos theta. Sin per cos itu hasilnya adalah tan theta. Nah, kalau dikembangkan lagi, jadi ini bisa digaris bawahi dulu atau ini penting ya. Ini. Nah, terus bisa dikembangkan lagi untuk nyari kecepatan maksimumnya. Untuk kecepatan maksimumnya, caranya apa? Fs itu kan mv kuadrat per r. Tadi kan ada m, g, tan theta. Ya, kalau cari v kuadrat itu berarti kan m, g, tan theta. Kita kalikan r gitu ya, per massa. Nah, jadi V adalah akar dari GR tan theta. Ya, seperti ini. Ini namanya Vmax. Nah, ada lagi kalau ada gesekannya ya, itu adalah akar dari mu S kali GR. Ini adalah koefisien gesekan. Nah, untuk materi gesekan nanti akan kalian dapat di semester kedua kalau untuk kelas 10 ya. Ya, ini penerapan gerak melingkar.